Pulung, kita akan sebentar lagi menunjukkan draft pick yang sudah masuk ke babak pertama wildcard. Mampukah Z1 akan menghadapi Zeta Division? Nah, ini yang cukup menarik karena dari bandingan ya, ini langsung kelihatan ya bahwa untuk Zeta mereka langsung menutup ke hero-hero yang sekiranya punya fungsi banyak banget. Pertama ada Lunox yang bisa menjadi salah satu. Ini Yuzong rebutan kan nih kira-kira? Yuzong ini bisa rebutan. Rebutan kan? Karena ada dua player dengan penggunaan Yuzong yang sangat baik loh. Gua Antara Juan kalau dan- Yuzong mungkin di first pick menurut gua sayang. Tapi hero balik lagi kan, Ci. Hero Iya, power. hero Ci. power. Ada beberapa tim dengan hero powernya, mau apapun itu patch yang sekarang ada lah. Hero power ke depan kan gitu. Langsung dimajuin aja ke depan ya. Banyak sih seperti itu, benar, banyak. Cuma kenapa gue bilang tadi disayangkan sekali? Karena ada hero-hero yang lebih proper gitu loh menurut gua. Ngomongin Eve yang sudah di nerf sekalipun, menurut gua kalau dia power ya oke, benar kata Pak Pulung. Karena ngelihat dari fungsinya itu sendiri ya, kita tahu Yves ini udah benar-benar paket lengkap banget sebenarnya. Ya langsung kan. Untuk di early game kayak main poke bisa, main teritorial juga bisa. Nah, namun ini kombinasinya cukup keras dari Zeta. Di early gamenya, early phase-nya mereka ini benar-benar langsung all out dengan Farsha, Yuzong, dan juga Baxia. Dan kita asumsikan ini adalah Baxia jungle yang membuat akhirnya sepertinya Silence yang akan banyak punya damage untuk tim Zeta. Dan untuk gold lane-nya, jujur ngelihat dari Muiminnya, entah kenapa aku ngelihat adanya Farsha dan juga Yuzong, ini adalah tempat yang safe untuk Cloud bisa muncul. Oke, Cloud bisa muncul. Pertama itu juga cukup compatible untuk lawan siapa? Eve. Dia bisa ke backline, terus lawan kalian dia punya Purify, udah pasti pakai Purify, enak jadi mainnya. Cuma kalau ngomongin ke arah Z1, gue suka banget kalau mereka itu bisa main ke arah Glue. Kenapa? Baxia ini akan jadi problem sekali. Chance problem untuk Baxia di early game sangat besar. Kita untuk menghadapi sosok Yisansin memang oke punya damage. Tapi ngomongin Yisansin dia masih butuh farming. Yep. Dia butuh waktu, dia butuh item. Tapi lebih baik juga nggak sih kalau sekarang mereka juga entah bisa atau enggak nantinya mereka dari Aspiranda juga menambahkan damage-nya nih J. Karena kan ini dua daya gedor utama yang dimilikin sama pemain-pemain dari Jepang ini udah ngedegedor banget loh ini. Kalau emang mau berharap sama Isunsin aja, Isunsin satu single target. Untuk di awal pahit banget hidupnya. Iya. Iya benar-benar. Kalau ditabrakin terus-terusan mid ke belakang kalau sampai. Kalau enggak Seenggaknya untuk opsinya masih banyak sih, walaupun lapu-lapu udah di ban juga kita masih ngelihat adanya potensi Cici dan ya Pavius juga masih bisa masuk untuk sebagai damager lumayan besar untuk early gamenya. Namun apakah akan sebesar damage kayak Cici? Menurutku belum sebesar itu, tapi at the very least mereka masih bisa memenangkan teritorialnya dengan catatan mid laner dan juga XP lane yang siap level 4 di saat turtle pertama muncul. ayolah Min Citar abis di buff nih. Tapi Min Keluarkan Citar lah, ada nyebelin Pove banget. nih. Nyebelin banget itu hero. Nyebelin loh ini. Jujur, Bisa itu ya? hero nyebelin banget. Ayo Untuk keluarkan di beberapa sini belakangan lah. ini. Cuma ya memang kalau bisa dibilang main Min Citar ini kalau dia nggak sabar dan nggak pinter-pinter untuk gunain semua skillnya, itu lebih ke arah buang-buang. Oh. Dan sekarang ngomongin ke arah Hayabusa yang tadinya gue lihat Baxia akan menjadi jungler, ini berbeda langsung. Ini dari yang gue punya vision kalau Baxia akan sangat kuat di early game, jujur gue malah suka draftnya Z1. Kenapa? Gue berbanding terbalik. Kenapa? Karena menurut gue Z1 ini dia akan lebih sustain dengan power pokingnya. Baxia ini akan cukup kesulitan dan keberatan di early game. Nah, makanya dengan adanya Baxia, Yuzong, dan Hayabusa, entah kenapa aku ngerasa bahwa ini bakalan jadi tim yang one skill shot banget. Begitu ada team fight, kalau misalkan satu udah keluar, kayaknya semuanya bakalan coba untuk all in. Namun at the very least, untuk early powernya, seenggaknya Baxia punya power rotasi yang cukup baik, ngebuat akhirnya mungkin side lanes yang bakalan cukup ngebantu ataupun bahkan menggendong trio mid lane dari tim Zeta. Oke, tapi kalau gitu dari draft Pak Pulung, Z1. Z1, Zeta. Joji, Zeta. Oke, kita langsung saja menyaksikan pembukaan match Wildcard M7 World Championship. Let's go to the lane of down. Oke, berangkat kita Toji menuju ke lane of dan ini dia game yang pertama, match yang pertama dari babak Wildcard M7 World Championship. Yap. Dari researchku, Ten ini memang punya salah satu favorit hero-nya ke Hayabusa sering di ban juga Joji. Betul, dan banyak yang dinaik pick juga. Jadi dengan perubahan adanya Quad Shadow yang banyak bilang katanya, oh jadi panik banget sekarang. Sebenarnya lebih ke arah pengubahan gameplay. Ini mainin front to back dengan hadirnya Farsha juga pasti enak untuk Zeta Division. Cuman Tim Zone
Oke. Tapi itu yang gue bilang tadi, Pak Pulung. Lihat, akan keberatan untuk Baxianya Pak Pulung untuk bermain di early game. Karena power poknya terlalu tinggi, Pak Pulung. Tuh lihat ya. Ya setidaknya mereka punya damage beberapa di awal ya. Ada Parsha yang emang membantu juga dari sisi damage-nya. Namun Ten masih dibiarkan sendirian juga untuk melakukan farmingan. Tapi agak kesulitan nih. Setidaknya if-nya tadi loh. If-nya kan ngasih jarak banget gitu loh, Coji. Dengan Void Crystalnya, Void Blaze-nya. Kan nyebelin banget gitu. Nah ini yang mungkin jadi sebuah keuntungan bagi tim Zone. Dengan mereka membawakan Kalea, membawakan Yves, aku setuju dikatakan oleh Bang Oji, pokingannya bakalan sakit, tapi nggak cuma ngepok aja. Itu loh. Mereka bakalan coba untuk benar-benar invade, mungkin untuk di bawah 3 menit pertama, khususnya di area teritori dari Turtle. Karena mereka sangat-sangat butuh menurutku untuk Turtle pertama bagi tim Zone punya early game yang baik. Oke, tapi kalau ngomongin ke arah emblem sekarang, ngomongin lifestyle dari sosok seorang Yuzong yang mungkin dia nggak langsung main ke arah War X, tapi dia akan lebih sustain untuk team fight. Dan sekarang Bankai menjadi poin terpenting gimana caranya Ten dan juga sosok dari Katsu ini nggak bisa masuk ketika mereka menuju ke arah turtle pertama, Coji. Iya, ini benar-benar defensing banget ya, ditutup banget, dipagerin banget. Sementara itu dengan adanya turtle dance yang dimulai, ya ini yang lakukan. Open vision terlebih dahulu, coba untuk keep pressure kepada tim Zeta. Nah itu dia ada pergerakan sekarang. Ten mencoba untuk bisa mendekat tapi gagal. Malah membuat dirinya berlangsung menghilang dengan sangat cepat. Namun 1 untuk 1 dari masing-masing junglernya. Coba lihat pergerakan dari Junwan. Sendirian di depan tapi rekan-rekannya datang untuk bisa memberikan sebuah backupan. Hanya saja Popheus tidak tinggal diam kayaknya di bagian belakang. Dengan Void Crystal, Void Blast semuanya dikeluarkan guna untuk bisa memberikan bantuan. Tidak ada yang tumbang lagi. Yes, itu dia. Kita menyaksikan di mana Bankai menjadi penentu the power of retribution yang dimiliki oleh para pasukan dari tim Zone. Dan 1 versus 1 di arah top 10. Harusnya Yuzong yang menang. Itu dia, harusnya Yuzong. Miskalkulasi seperti ya tadi ya. Junichi mengerikan sekali one by situation. Tapi kalau bukan karena Bankai, Zazaura ini bisa kehilangan turtle tadi, Pak Pulung. Ya, dan melihat bagaimana dengan adanya setup turtle dari Zeta Division, kelihatan mereka memang gak benar-benar fokusin banget ke arah sana gitu loh. Dan begitu tim Zone masuk, mereka tuh masih bisa dapetin turtle walaupun ada trading yang lumayan terjadi. Oke, ada Bright yang siap untuk bisa memberikan jarak kepada rekan-rekannya. Ada satu lagi terlihat real one manipulation langsung matikan dilakukan. Minutnya di depannya berbeda, 2 player malah langsung menghilang bahkan Ten. What happened? Langsung menghilang dengan sangat cepat, double kill Zaura. Yes. Seperti yang sudah saya sampaikan di awal tadi ketika draft pick-nya berubah antara Hayabusa menjadi jungler, melepaskan Baxia menjadi roamer, perbandingan yang cukup signifikan langsung terjadi di lane of down. Mereka kesulitan untuk bermain di arah early game-nya. Baxia tidak sekeras itu, tidak secepat itu untuk mendapatkan level Choji seperti ketika dia menjadi sosok seorang jungler. Iya, yang lebih kelihatan lagi adalah dari tim Zeta Division yang emang coba untuk ngikutin tempo dari bagaimana trio mid lane-nya tim Zone berjalan. Kayak dimanapun tim Zone bergerak, Zeta bakal ngikutin gitu loh, yang dimana benar-benar obvious banget dengan kalahnya di arah early game, ngebuat skirmish kecilnya pun tetap dimenangi oleh tim Zone-nya. Karena mereka udah menang juga dari awal. Mereka sudah menang turtle, mereka juga sudah menangin damage-nya. Apalagi kita top 10 dengan tumbang 2 kali. Ini bakal ngedeny ataupun sangat memperlambat pembuatan item damage-nya. Rem langsung ini dia. Junichi, walaupun dia tahu dengan adanya posisi... Waduh, oke, sendirian. What? Apa yang terjadi? Posisi ketahuan di mana Turtle pun sudah muncul. Kemungkinan besar akan menjadi milik dari tim Zone. Ya itu dia Junichi, walaupun dengan War Axe yang sudah di nerf seperti kita tadi perdebatan berada di arah Page Note, tetap akan menjadi satu item yang penting. Bukan karena lifesteal-nya aja jadi Choji. Dan solo kill di arah bottom lane hampir terjadi, Pak Pulung. Oke, itu dia Tonapa Memory. Tidak mau dikeluarkan, hanya saja Zaura malah menjadi korban. Terjadi banyak peperangan yang tidak terduga. Real War Manipulation langsung terlihat pula. Tapi beri bagian bawah, coba lihat. Apa yang akan terjadi? Zaman Force. Miring dikit nggak masalah. Miring dikit nggak masalah, tapi udah bubar. Udah bubar tapi ini. Bubar jalan. Salah arah nampaknya untuk para pasukan dari tim Z1. Lihat para pasukan dari tim Z1 yang harusnya tadi Haritnya mau coba untuk maksa ke semua. Lah di bawah lah, kesedot abis dong. Oke, wildcard begitu wild ini kayaknya Coji. Bener-bener wild banget ya, karena kita ngelihat kayak setiap menit bakal ada team fight yang berjalan. Bahkan aku ngelihat dari tim Zone, mereka banyak banget inisiasi yang lebih agresif dibandingkan dengan Zeta. Tapi kayak contohnya tadi ada Yisun Shin di bawah. Itu jujur menurutku agak sedikit overdiving, ngebuat akhirnya ada kill streak yang harus dipecahkan. Ngebuat Zeta masih bisa bernafas sedikit, tapi ngeliat dari rotasi kayaknya tim Zone masih bisa leading. Ya apalagi karena kita lihat tadi ini ya kondisi dari para pasukan tim Z1
mereka melihatnya Brody yang sekarat. Jadi mangsa yang cukup lembut, mangsa yang cukup enak untuk dimakan nama seorang Zaura. Tapi ternyata itu membuat blunder untuk para pasukan tim Z1 dengan keunggulan yang mereka miliki. Sekarang posisinya jadi poin berbeda 1 dan 1.600 gold aja. Mereka datang ke Brawl server dan mereka bermain seperti Brawl loh ini. Coba lihat loh. Mendadak 5 Coji, mendadak tadi di tengah. Udah ready itu. Udah ready untuk tiba-tiba langsung inisiasi. Udah Tangkap ya. Satu sotoy aja tadi, maju semua. Cuman ya ini dia dengan adanya pressure balik dari Zeta Division. At the very least mereka masih mencoba untuk mencari objektif tambahannya. Beda sama dari Z1 yang emang cari teamfight total dulu. Oke, dibantai sepertinya. Namun depannya berbeda. Ada pergerakan dari Bright. Namun dikarenakan Black Dragon Flame udah langsung dikuatkan. Dan sekarang pertempuran kembali terjadi. Rival langsung terlihat di dalam area tersebut. Brightnya pun langsung menghilang. Tapi Chunichi tadi kembali menjadi sebuah bintang di mana dirinya mengacak-acak di area terdepan. Zaman Force terlihat bahkan tuh sekarang ada Bankai menjadi orang terdepan guna untuk bisa melindungi rekan-rekan dari bagian belakang, membuat sebuah barricade di tempat yang lain. Dan harus merasakan seperti apa pahitnya kehidupan dan Muiminet selesai. Nowhere to run. Gak ada jalan untuk lari dari para pasukan Zeta Division. Muiminet terakhir akan ditutup jalannya oleh para pasukan dari tim Z1. Chunichi kali ini dia harus terperangkap karena sosok dari Bankai benar-benar mengerikan. Bankai lagi-lagi kita melihat di mana dia membuat pasukan dari Z1 itu bisa mendapatkan turtle dan bahkan poin kill yang cukup melimpah. Sebenarnya tadi aku ngelihat dari Zeta Division, mereka punya setup teamfight yang lumayan bagus. Junichi tadi di belakang itu dapetin 3 orang sekaligus. Namun sayangnya follow up-nya ini emang kurang keras dari belakang. Baxia dengan ada itemnya Radiant Armor dan baru Radiant Armor, ini nggak bakalan terlalu kuat untuk bisa menutup adanya burst damage dari Zek Saura. Ini Brad mau bersinar kah? Oke, ada bantingan yang langsung dilakukan. Terlihat terjebak sendirian, akankah fokus damage-nya langsung masuk dalam tubuh dari Kani dan benar mendadak 3 player langsung down. Katsu hampir saja tadi menjadi korban. Wow. Begitu crispy-nya tadi dirinya itu ditembakin loh itu. Wow, itu lihat permainan dari sosok Zaura. Dia tahu dia bisa dapetin Ten dengan 3 kali hit. Semua pasifnya nyala. Membuat Ten harus tergeletak lemas di depan sana. Untungnya sosok dari seorang Katsu masih punya jalan untuk bisa pulang. Wings by Wings. Dengan very Loh. dia berhasil untuk mundur. Hampir kelewatan tadi ya. Ingat ya, itu ada tombol di mana itu bisa diberhentiin dimanapun kita inginkan ya. Jangan bablas loh. Tapi ya, aku ngeliat adanya pattern yang cukup repetitif tapi benar-benar jalan terus sama Team Zone. Dengan caranya mereka ambil satu, initiative fight. Kalaupun emang nggak mau diambil, seenggaknya mereka pick off 2. Itu adalah pattern yang terus terjadi, namun sangat works karena Zeta Division untuk sekarang tidak punya ekonomi yang dibutuhkan untuk bisa melakukan counter setup. Apalagi bagian Lord yang muncul nih. Nah ini pilihannya 2, antara push turret dan hilangkan Holy Defense ya, atau coba pancing ke dalam Lord bagi Team Zone kepada Zeta Division. Ini bukan hanya tentang ekonomi, tapi lihat gimana caranya Baxianya ditutup. Baxianya sekarang mau coba untuk invade menuju ke arah Lord, udah akan ada Bright di sana. Bright tahu, oke, Kani nggak sekuat itu. Dengan melihat dari item para pasukan dari tim Z1, semuanya udah capable untuk bisa numbangin sosok dari seorang Kani. Mereka udah punya Glowing, Endless, Hunter Strike. Bahkan kita ngomongin dari Harith, dia punya damage yang cukup sekarang menuju ke arah Holy Crystal. Ya, even untuk dari item pun kita ngeliat adanya perbedaan jauh juga sebenarnya dari Zek Aura. Kita bandingkan dengan adanya Ten. Ini yang membuat akhirnya damage per second yang dibawakan oleh Team Zone tuh benar-benar stabil banget. Bahkan kita ngeliat untuk K-nya itu sendiri ya, ini adalah waktunya emang untuk Harith bersinar, apalagi Harith yang udah snowball dari awal. Makanya aku bilang dari awal, sebenarnya Team Zone emang bermain bener-bener kalau misalkan emang ada snowball eksplosif yang mereka bisa bawakan, ya mereka bawakan untuk di game kali ini. Kelihatan dari early game-nya, tiap menit yang berjalan ya, apalagi dengan Harith yang hampir sudah full item dan mungkin lagi mengejar ke arah Holy Crystal. Beda sama adanya Phoveus yang dimana mereka mencari dynamic itemnya. Dari segi offense ada, defense juga ada, dengan anti-Quires sudah disematkan. Pertanyaan aku, Coji, kenapa Hayabusanya tetap bermain dengan Skypicer dengan kondisi saat ini? Endless lebih wise menurut aku. Ya mungkin menurutku di sini adalah karena Brunei juga nggak bisa ngapa-ngapain. Dari damage pun belum terlalu berasa. Oke, Bright akan kami mendapatkan satu korban dan benar saya ada Chunichi menjadi korban dan shutdown. Satu bintang utama mereka yang dari tadi memberikan sebuah aksi. Namun untuk kali ini malah menjadi korban utama dan Ten-nya pun langsung menghilang kembali. Mega Kill langsung didapatkan. Wipe out selesai harusnya. Wipe out. Z1 meratakan para pasukan dari Zeta Division dengan sangat mudah. One-sided gameplay. Different gameplay yang kita lihat di sini.
membuat para pasukan dari tim Z1 menghancurkan Zeta Division ya dengan perubahan antara jungler mereka dengan roamer mereka shifting secara tiba-tiba. Itu ngebuat Z1 udah pasti langsung pede banget. Dari awal, pasti dari draft selesai, mereka udah pasti yakin, mereka pede, oke, kita bisa makan dia, kita bisa mainin di awal. Dan saat ini, kita ngeliat Zeta, Baxianya benar-benar nggak berhasil dan Baxianya sama sekali nggak bermain. Justru aku ngeliatnya jadi kayak benang merahnya ke perkataan Pak Pulung tadi sih, yang bilang tentang bagaimana untuk dari tim Jepang kita taunya dengan culture yang sopan, yang pelan-pelan gitu loh. Dan kelihatan untuk di trio mid lane-nya mostly, dimana Baxia yang aku harapkan tadi, oke, trio mid lane-nya udah nggak bisa. Aku kira side lane yang bakal kebantu. Tapi ternyata kita ngelihat dari tim Z1, mereka justru nggak nyerang di side lanes-nya. Itu harusnya antara Baxia dan juga Parsha itu enak nggak sih? Enak. Kombinasinya. Tabrak dikit langsung tetes beberapa Cuman kan kali tidak kan. ada kan. Nggak ada. Karena mereka jauh lebih menahan, Joji. Mereka tuh benar-benar jauh lebih nahan dan mereka pun emang lagi dipus habis-habisan. Nah, Jadi kombinasinya combo ini double banget nih. Double penetrasi ini jadinya nih. yang paling kerasa itu pas di awal-awal, Lita Wanderer pertama itu mereka skip, langsung coba untuk say hi ke Orange Buff. Dari sanalah ngebuat adanya satu turning point yang ngebuat Yisun-Shina bisa snowball banget untuk di game kali ini. Makanya kita ngeliat sebenarnya cuma Junichi yang benar-benar punya power untuk menyerang kepada teman-teman dari Z1. Karena apa? Karena dia menang lini. Cuman kan Karena dia bisa lama-kelamaan dapetin gak kuat pick juga, off. Coy. Ya, itu dia Lama-kelamaan masalahnya. gak bakal sanggup juga. Ya, dengan Z1 dengan permainan agresif kayak gini, prediksiku sih untuk di game kedua kayaknya hero early juga bakalan jatuh lagi ke tangan mereka. Even hero nggak early pun, mereka kan coba untuk bikin kuat di early-nya. Ya, sekarang gimana Kalau lagi caranya gini. para pasukan dari tim Zeta ini bisa memperbaiki dari komposisi draft dulu ya. Memperbaiki komposisi draft mereka, habis itu mereka memperbaiki gameplay mereka. Karena Junichi menurut gue udah dari tadi udah bagus banget untuk Banyak banget. ngasih perform dari awal. Dari dia zoning out, dari dia masuk, sampai dia akhirnya terkena shutdown. Junichi ini sangat kuat dan sangat baik. Tapi masalahnya, gue tidak melihat power yang maksimal dari arah Godland mereka. Muy Menet. Ya. Mungkin dia dengan dominasi yang dilakukan oleh para pasukan dari Z1, dia langsung mumpet. Gameplaynya langsung bener-bener ngedrop. Dan kita ngomongin ke arah Brody, Brody tetap butuh item. Ya. Kalau Brody punya snowball, oke enak. Tapi sekarang ngomongin ke hero farming, dari Zeta Division lihat ada berapa? Kita lihat ada Hayabusa. Kita lihat juga di situ ada sosok Brody, dia butuh farming dua hero ini. Ya, makanya Untungnya Farsianya masih mampu sih untuk keep up tadi. menarik kesimpulan kenapa masih ada Sky Pacer, mungkin yang dicari adalah untuk menambel. Early to Mencoba mid ya. gamenya, mencoba untuk menambel. Mencoba Kalau- peruntungannya, Coy, tapi Iya. gagal Kalau lagi. mencoba nggak peruntungan menurut gua ada baiknya mainin ke Endless. Pertama main ke Endless, terus kedua dia nggak mainin zoning, nggak mainin split pushnya. Mereka tetap mau ikutin team fight yang dimiliki dari tim Z1. Memang masalah mereka ada dari Mountain Shocker, tapi clear untuk majuin setidaknya wave dari sideline mereka tuh harus maju dan itu nggak dilakukan sama Zeta Division. Hence why maka tadi aku sempat bilang bahwa untuk Zeta mereka terlalu terpaku dengan trio mid lane, yang dimana emang udah jelas trio mid lane dari awal untuk Z1 ini udah terlalu overpower. Dengan banyaknya invasion yang mereka lakukan, ngebuat jangankan untuk trio mid lane lah, kita ngomongin Hayabusa single person deh. Itu udah tumbang 2 kali dengan resources dari jungle yang sudah ditutup juga Bang Oji. Itu yang ngebuat akhirnya ya mereka susah gerak. Berbeda ya, tadi kombinasi area mid yang dimiliki nama Zone emang benar-benar bagus. Luas. Apalagi dari if-nya juga nggak kesentuh tadi ya, reward Iya. inflation-nya, Nggak terus dapet. backup-nya, poknya akan selalu hadir gitu loh, mau pertempuran entah itu dengan beberapa orang saya Ya. ataupun emang full dari masing-masing tim dengan 5 lawan 5-nya udah Benar. bagus. Karena memang nggak bisa single untuk masuk menuju ke arah if itu ke mereka mengandalkan ke arah Yuzong. Bisa. Tapi harus butuh ada following up damage. Mereka butuh Hayabusanya untuk bisa bermain flanking, bermain ke arah split push. That's why gue tadi nanya, kenapa nggak bermain ke arah split push? Oke, jawabannya, ada Mountain Shocker, sulit. Vision terlihat. Kenapa nggak maininnya nggak langsung strike split push, tapi kayak satu wave pulang. Itu nantinya akan ada satu wave yang bisa mecahin satu turret. Kalau yang aku lihat ya, itu karena mostly emang dari tim Z1 yang suka bermain itu bukan di river, di jungle-nya dari Zeta. Karena kombonya mereka itu selalu dengan kalian yang maju duluan, angka 1, bukan river population. Itu jadinya 2 pilihan yang salah untuk Zeta. Kalau mereka backup, mereka bakal ikutin perangkap. Iya.
dari Z1 itu sendiri. Kalau mereka tinggalin, temennya ke pick off. Dan dari tadi mereka selalu hadir tapi komplit Coji. Itu dia problemnya dari Jadi Z1 hancurnya datang. semuanya terus gitu. Oke, Z1-nya selalu komplit. Enggak, dari Zetanya sekalinya datang untuk ngebantu Datang backup, komplit. tapi semuanya lengkap gitu. Iya. Dengan segala kekurangan yang dibawa Iya. gitu. Iya. Jadi Aku ngikut tahu semua. aku masih lemah, aku tidak ada item. Maju aja. Jadi ngikut semua kan. Itu dia problemnya. Tapi kita langsung saja MVP kali ini tentunya berada di If dari Kenny. Kenny. Dengan kondisi 5-0, 11 Tidak assist. tersentuh. Wow. Untouchable, nggak ada yang bisa ke arah backline. Ngomongin ke arah Yuzong, terlalu sibuk dengan frontline-nya. Mereka lupakan sosok dari If. Flanking juga nggak ada yang bisa dimainkan oleh para pasukan dari tim Zena. Zeta Division, ya udah. Iya. Kalau Kan nggak mau, itemnya. apa? Itemnya. Nah, Glowing itemnya. one tetap. Tetap ya. Tapi emang ngomongin ke arah glowing ya masih butuh, silakan Cudi. Iya, karena balik lagi dengan hadirnya Junichi yang emang dari udah early gamenya lumayan snowball, megangin juga bagian belakangnya. Tapi ya itu dia problemnya dengan teman-teman yang lagi lumayan under, ngebuat akhirnya follow up-nya pun nggak bisa benar-benar optimal banget. Dari sini udah kelihatan sebenarnya Junichi dengan potensial dari Yuzongnya. Dan ini tadi aku bilang patternnya adalah selalu dengan Kalia Yif gitu. Jadi kalau misalkan kelihatannya seringnya adalah Kalia Farsha, angkat dikit langsung tetes hilang. Nah di sini ini lebih ke arah trapping untuk tim fight besarnya Bang Oji. Ya, coba nih di sini kan yang mancing 2 doang kan, ada Bright sendirian tadi. Yang standby Choji 4-1 doang di atas. Itu satu kalau di mid datang juga tadi tuh. Ikut semua ya. Ikut semua. Nempel semuanya. Dan ini yang ngebuat akhirnya teman-teman dari Z1 udah lengkap banget 3 fundamental utamanya. Oke, to be honest mereka hilang untuk top lane turretnya. Tapi yang diincar dari cara playstyle-nya Z1 yang aku tangkep adalah hilangin 4 atau 5 orang dulu, baru kita fokus objektif. Beda sama Zeta yang emang dari posisinya mereka udah kalah team fight, mereka coba untuk cari cara biar supaya gimana menangin ekonominya dengan lumayan oke ya. Cari ada sedikit split push di arah top lane. Tapi dari situ, itu tuh udah bener-bener hilang banget split push potensial dari teman-teman Zeta. Karena jungle-junglenya sedikit jalan aja, walaupun ini bukan dangerous grass, itu banyak rumput yang udah dipegangin dan udah siap untuk di-trapping sama Z1 kepada Zeta Division. Ini loh sayang banget. Sayang banget. Oh, sama beberapa kali tadi ya? Kita ngeliat Farsha yang kena ganking. Iya, cuman tadi luar biasanya Bright emang kayak pede aja udah Choji. Masuk aja ya. Dia tahu teman-temannya udah punya cukup damage, dia pasti tahu teman-temannya akan nge-backup. Ya udah, gua akan banting siapapun. Udah nggak peduli. Dan tadi jackpot bat itu dapatnya Junichi. Selesai lah Udah semuanya. kuat banget semuanya. Apalagi dari Yves-nya kita ngeliat hampir 100% kill participation untuk di game kali ini. Karena emang fundamental utamanya dari trio mid lane-nya. Isunsin di sini kerjaannya gampang banget. Antara ngejungle, kalau nggak ngejungle, ya bantuin tim fight trio mid lane-nya. That's it. Itu adalah pattern yang terus diulang. Tapi akhirnya sedikit demi sedikit bikin mundur Zeta dengan begitu parahnya. Karena kita ngeliat hanya satu turret saja yang hancur. Dengan perbandingan yang sangat jauh, 3 turtle aman semua di tangan dari Z1. Dan bahkan kita ngelihat bagaimana ya jungle dominance tadi aku bilang kan. Dari orange buff dan juga purple buff yang benar-benar diambil total sama Z1. Yang menarik di sini menurutku itu adalah Bangkai. Dia menggunakan War Axe dan juga Antiquaris, tapi entah kenapa dia nge-treat Phoveus-nya nggak cuma sebagai frontliner tapi sebagai damager juga. Dari cara placingannya, dari cara bagaimana dia buka rumput, begitu ada yang kebuka satu, dia nggak cuma ngepuk, dia bener-bener langsung komit sampai ke belakang pun nggak masalah. Ini Bangkai jahat banget, udah OTW winter loh, dia apa-apaan ini. Udah mah tim Kalau udah terlalu offset maju ke depan, iya, udah mah tim lawan nih damage-nya lagi anyep-anyepnya. Sekali ya bisa mau nge-kill dia, ntar di winterin jahat loh ini. Nyerang psikologis nih itemnya. sengaja jadi tank penyambung lah ya dibandingkan dengan adanya kali ya. Cuma tadi juga antara Zaura dan juga Kenny kill participation-nya kan sama nih ya. Ini kurang lebih sama nih, ini terlihat loh perpaduannya. Perpaduan di antara dua player ini bagus banget loh. Begitu lagi di setup, Yesus ini lagi jungle. Begitu udah di setup, Yesus ini datang. Itu aja udah. In total kan sama tuh, ada 6 poin kill, 10 assist, ada 5 Ya. poin kill, ada 11 assist. Assist. Dengan hasil sama aja gitu. Itu benar kelihatan banget dari teman-teman Z1. Nah dari Zeta, ya pertama kalau misalkan kita ngelihat dari draft yang sering dibilang sama Bang Oji tadi, aku setuju, ada setujunya dengan, kalau menurut pribadi ya justru ke God lane powernya yang dimana dengan mengambil ke Brody, otomatis untuk early-nya secara realistisnya dipergantungkan sama Farsha, Baxia, dan juga Yuzong. Masalahnya trio mid lane dari kita sudah bahas bahwa powernya kurang dari Ya. early game. Yang akhirnya ngangkat itu cuma Junichi aja. Dan dari situlah yang ngebuat Zeta yang pelan-pelan kayak kegulur sama teman-teman dari Z1. Plus tadi kan bencananya juga dimulai tuh di
turtle yang kedua, sebelum turtle yang kedua, ada Katsu yang emang tahu-tahu ke pick off di area mid kan. Yeah. Dan dari situ mau nggak mau dia pun ya udah harus mundur udah di situ. Oke, kalau kita ngomong Kegulung.